Kebanyakan orang melihat adegan ini dan berpikir satu hal, betapa kuatnya seorang ayah. Psikologi melihatnya berbeda. Yang terjadi di toilet umum itu bukan tentang kekuatan. Ini tentang seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Pekerjaannya, rumahnya, pernikahannya. Dan dengan putus asa, menggenggam satu-satunya hal yang belum diambil dunia darinya. Dan tanpa genggaman itu, Chris Gardner mungkin tidak pernah bangkit. Kita sudah menonton film ini berkali-kali, kita hafal adegannya, kita hafal kata-katanya. Dan setiap kali selesai menonton kita merasa terinspirasi, termotivasi, ingin bekerja lebih keras. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah kita tanyakan. Bukan bagaimana Chris Gardner bisa sekuat itu, tapi mengapa dia kuat? Dari mana asalnya? Apa yang sebenarnya menopangnya ketika segalanya runtuh? Karena kalau kita jujur, kerja keras saja tidak cukup untuk menjelaskan apa yang dia lalui. Ribuan orang bekerja sama keras, ribuan orang menghadapi kemiskinan yang sama, dan tidak semuanya bangkit. Jadi apa yang berbeda dari Chris Gardner? Bukan di kecerdasannya, bukan di semangatnya. Jawabannya ada di lantai toilet umum itu. Di momen yang kita kira sudah kita pahami. Dalam psikologi ada sebuah konsep yang disebut hierarki identitas. Kita bukan satu orang, kita banyak orang sekaligus. Kita adalah karyawan, suami atau istri, anak, teman, profesional. Semua identitas itu hidup berdampingan, bertumpuk satu di atas yang lain. Tapi ketika krisis datang, ketika hidup mulai merampas satu persatu hal yang kita miliki, otak kita mulai melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengidentifikasi identitas mana yang paling tidak bisa hilang. Untuk Chris Gardner, jawabannya bukan profesional, bukan pengusaha, bukan bahkan manusia yang bermartabat. Jawabannya hanya satu. Aku adalah ayah Christopher. Pekerjaannya bisa hilang, rumahnya bisa hilang, pernikahan bisa hilang. Harga dirinya di mata dunia bisa hilang. Tapi identitas sebagai ayah itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan otak Chris Gardner tahu itu. Jadi dia menggenggamnya sekuat yang dia bisa. Tapi ada lapisan yang lebih dalam dari itu. Ada sebuah teori psikologi bernama Terror Management Theory. Dan intinya sederhana tapi gelap. Di balik semua motivasi manusia, ada satu ketakutan yang paling fundamental. Bukan takut miskin, bukan takut gagal, bukan takut mati secara fisik, tapi takut bahwa hidupnya tidak berarti apa-apa. Takut bahwa kalau dia hilang hari ini, dunia tidak akan merasakan bedanya. Di titik terbawah hidupnya, tidur di lantai toilet umum, tidak punya uang, tidak punya tempat pulang. Chris Gardner bukan hanya bergulat dengan kemiskinan. Dia bergulat dengan pertanyaan yang jauh lebih berat dari itu. Apakah aku berarti? Dan disitulah Christopher Junior bukan sekedar anak yang harus dilindungi. Dia adalah jawaban. Jawaban yang konkret. Bukti hidup bahwa keberadaan Chris Gardner di dunia ini bermakna. Dan sekarang kita kembali ke adegan toilet itu, tapi dengan cara melihat yang berbeda. Ada sebuah teori psikologi yang bernama attachment theory. Anak-anak membutuhkan figur lekat yang stabil untuk bisa bertumbuh. Chris Gardner tumbuh tanpa itu. Tidak ada ayah, ibunya masuk penjara. Dia berpindah dari satu rumah ke rumah lain, tidak pernah punya jangkar yang stabil. Dan inilah yang tidak pernah dibicarakan siapapun tentang adegan toilet itu. Yang menangis di sana bukan hanya seorang ayah yang lelah. Yang menangis di sana adalah seorang anak yang sudah dewasa secara fisik, tapi masih membawa luka anak kecil yang tidak pernah punya tempat untuk pulang. Dan Christopher Junior, anak kecil yang tertidur di pelukannya, tanpa sadar menjadi jangkar yang tidak pernah dia miliki sejak kecil.
bukan hanya Chris yang melindungi anaknya malam itu, tapi anaknya yang menyelamatkan dia. Sekarang pikirkan adegan terakhir film itu. Chris Gardner berjalan keluar dari kantor. Dia baru saja diterima kerja, dan dia menangis di tengah keramaian San Francisco, di antara orang-orang yang tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kita selalu mengira dia menangis karena bahagia, karena akhirnya berhasil. Tapi coba lihat lagi matanya. Ada sesuatu yang lain, seperti seseorang yang baru saja diizinkan untuk melepas beban yang sudah dia pikul terlalu lama. Bukan kemenangan yang meledak, tapi kelegaan yang dalam, yang sunyi, yang melelahkan. Karena yang sebenarnya baru saja terjadi bukan hanya aku berhasil. Yang terjadi adalah aku boleh berhenti sekarang. Aku tidak perlu menggenggam sekencang itu lagi. Jadi sebelum kamu keluar dari video ini dengan perasaan terinspirasi, berhenti sebentar dan tanyakan satu hal pada dirimu sendiri. Bukan, apakah aku sekuat Chris Gardner? Tapi, apakah aku punya jangkar sekuat dia? Karena kerja keras tanpa jangkar hanya menghasilkan kelelahan. Ambisi tanpa jangkar hanya menghasilkan kekosongan. Chris Gardner tidak berhasil karena dia luar biasa. Dia berhasil karena di titik terbawah hidupnya, dia tahu persis satu hal yang tidak boleh hilang. Kamu tahu hal itu? Untuk dirimu sendiri? Stoikisme punya satu prinsip yang mungkin relevan di sini. Bukan tentang menjadi keras, bukan tentang tidak merasakan apa-apa, tapi tentang mengetahui dengan sangat jelas mana yang di dalam kendalimu dan mana yang tidak. Chris Gardner tidak bisa mengendalikan kemiskinannya, tidak bisa mengendalikan pernikahannya yang hancur, tapi dia bisa memilih satu hal untuk tidak melepaskan anaknya. Dan pilihan kecil itu, yang kelihatan seperti kelemahan, justru yang menyelamatkan segalanya. Jangkar bukan kelemahan, jangkar adalah fondasi. Jadi, apa yang akan kamu pegang ketika badai itu datang?